Heboh di sosial media, di mana Dodi Sudrajat menyandingkan foto sang cucu dengan foto Profesor Bambang dan menyebut jika keduanya ada kemiripan. Postingan tersebut diduga dibuat Dodi Sudrajat tidak lama setelah ia menerima pemberian 1 unit mobil dari Profesor Bambang. Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal atas postingan tersebut? Dan siapakah sosok Profesor Bambang Saputra bagi almarhumah Vanessa Angel pada saat itu? Apa yang membuat Profesor Bambang rela untuk membiayai hidup Vanessa Angel seperti memberikan pakaian, sepatu, berlian dan juga emas hingga sepatu branded serta membuatkan asuransi kematian untuk Vanessa Angel dengan Dodi selaku ayahnya sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, Haji Faisal pun juga mengaku sudah membuka komunikasi dengan mantan istri Dodi Sudrajat yang bernama Puput. Benarkah komunikasi tersebut dibuat untuk berperang melawan Dodi Sudrajat? Seperti apa pula respon Faisal setelah resmi disomasi oleh Dodi? Benarkah Faisal sudah menerima somasi tersebut? Sementara itu, Faisal pun juga angkat bicara soal rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Dan benarkah ia tetap mempertahankan makam menantunya ini untuk tetap bersama makam Bibi Andriansyah? Dan seperti apa serunya liburan Dodi bersama Farhad di Bali kemarin setelah mensomasi Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dodi Sudrajat kembali membuat kehebohan melalui unggahannya di sosial media. Ya, dirinya menyandingkan foto sang cucu dengan foto Profesor Bambang Saputra dan menulis sebuah caption jika keduanya ada kemiripan. Ya Allah Gala, kamu mirip dengan Profesor Bambang. Semoga kelak nanti kamu bisa jadi profesor juga ya nak. Menanggapi unggahan Dodi di sosial media, Faisal pun juga mengaku tidak menghiraukan postingan ayah almarhumah Vanessa Angel tersebut dan menyerahkan kepada netizen untuk menilainya. Selain itu, Faisal sendiri mengaku terus berjuang yang terbaik untuk mendiang menantunya, almarhum anaknya dan cucunya Gala Sky. Kalau begitu orang ya saya mau berkata apa ya? Saya tentu tidak mungkinlah saya berpendapat. Jadi kamu maunya saya mengeluarkan somasi juga? Enggak lah, biarin aja lah orang mau seperti apa orang, ya sudahlah. Saya yakin dengan keyakinan saya bahwa apa yang saya jalankan itu sejauh ini benar menurut saya. Dan saya orang begini, orang begitu menyamakan ini dengan itu, menyamakan ini, ya sudahlah kita lihat aja kan. Toh netizen dan masyarakat kan ada yang akan menilai semua itu. Postingan Dodi di sosial media yang menyandingkan foto Gala cucunya dengan Profesor Bambang dengan caption yang mengejutkan membuat netizen pun juga bertanya-tanya soal status hubungan almarhumah Vanessa Angel dengan Profesor Bambang. Sempat tersiar sebuah kabar jika dirinya punya hubungan spesial dengan almarhumah Vanessa. Lantas seperti apa jawaban langsung dari Profesor Bambang atas kabar tersebut? Benarkah Profesor Bambang hanya sebatas guru spiritual Vanessa Angel ketika itu? Dan apa yang membuat ia rela untuk membiayai hidup Vanessa dengan memberikan barang-barang mewah, pakaian mahal, sepatu dan juga aksesoris brand dunia, bahkan membuatkan asuransi kematian untuk Vanessa Angel? Saya nggak pernah jadi mantannya Vanessa.
Justru saya itu banyak menasehatin dia tentang percintaannya, tentang pergaulannya, tentang bagaimana dia menghadapi hidup ke depan, tentang bagaimana beradab. Itu tidak ada mantan. Kalau mantan saya nggak ada lah. Itu isu itu. Iya, karena memang apapun yang ditanyakan sama apa aja sama dia ditanyakan ke saya. Iya, adik. Memang sampai saat ini juga adik saya. Kalau mantan mungkin mantan yang gila saya kalau sampai hari ini ngurusin dia. Itu mantan gila. Tapi kalau adik nggak ada kakak yang gila. Justru kakak yang gila kalau nggak mengurusi. Gitu. Itu logikanya. Kalau mantan gila kalau sampai udah bersuami pun masih diurusin, mati masih diurusin, mantan gila itu. Tapi kalau adik tidak ada putusnya. Bahkan sudah meninggal kita doakan, kita panggil anak yatim, kita panggil para kiai, para ulama untuk mendoakan bersama-sama semoga dia di sana tenang, damai bersama suaminya. Yang penting pada kenyataannya selama hidup ini mereka berumah tangga, Profesor Bambang banyak menopang kebutuhan daripada Vanessa kan? Betul. Termasuk betul pembelian Jadi, tas-tas mahal dan baju-baju mahal itu dari Profesor Bambang ya? Semua dari Profesor Bambang, semua ada bukti-buktinya, bukti transfernya, bukti pembeliannya, bukti pembelian tas, emas semua ada semua sama Profesor Bambang. Itu Bibi tahu nggak bahwa yang membiayai Vanessa itu adalah Profesor Bambang? Tahu Bang, tahu. Dan Faisal tahu nggak itu? Tahu. Faisal tahu nggak Faisal? Saya yakin tahu lah beliau, futsal tahu lah. Terkait persoalan ini saya akan memperlihatkan fakta yang sebenarnya. Itu aja, sederhana. Jadi nggak ada kepentingan apa. Artinya begini, antara uang yang diinvestasikan ke asuransi itu lebih besar uang yang keluar untuk membiayai Vanessa. Itu hanya bagian kecil saja. Jadi nggak perlu sebenarnya dimasalahkan sebenarnya menurut saya gitu. Karena di dalam dokumen-dokumen yang saya simpan itu jauh lebih besar pengeluaran dibanding investasi ke asuransi itu. Kalau diberikan Prof Bambang ya sudah apa ya, nggak sesuatu hal yang mewah lagi gitu, apalagi juga mobil CR-V-nya juga second kok, nggak usah dipermasalahkan lah gitu ya. Yang penting Prof Bambang sudah menghadiahkan Dedi, ya Dedi terima kasih sama Prof Bambang. Ya itulah beliau adalah orang yang sangat sekarang ini kan dulu sayang banget sama Vanessa, yang memperhatikan Vanessa baik dari sebagai guru motivator, guru spiritual, terus memberikan kebutuhan Vanessa, baik itu asuransi, baik itu kebutuhan apapun yang Vanessa butuhkan selalu dipenuhi oleh Profesor Bambang gitu. Jadi sekarang ini Profesor Bambang ini sekarang ya sayang juga lah sama Mayang, ya sama Dedi gitu. Jadi kita tuh dari satu keluarga. Dari postingan Dodi Sudrajat yang menyandingkan foto gala cucunya dengan Profesor Bambang dan menyatakan keduanya mirip, lantas benarkah Faisal pun telah membuka komunikasi dengan mantan istri Dodi Sudrajat yang bernama Puput? Dan seperti apa reaksi Haji Faisal atas somasi yang sudah dilayangkan besannya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Ketika Dodi Sudrajat menyebut gala cucunya mirip dengan Profesor Bambang, di sisi lain, Haji Faisal belakangan ini mengaku mulai membuka komunikasi dengan mantan istri Dodi Sudrajat yang bernama Puput. Ya, komunikasi keduanya pun mulai terjalin kembali saat Lebaran lalu. Berawal dari niat silaturahmi, lalu menjalin hubungan baik antar keduanya. Namun, Faisal pun juga membantah
jika hubungan baik tersebut dijalin bertujuan untuk membangun kubu dengan Puput dalam berperang dengan Dodi Sudrajat. Di sisi lain, Paulina yang sebelumnya berada di pihak Faisal, kini malah beralih ke kubu Dodi Sudrajat. Lantas seperti apa sikap Paulina atas perseteruan Dodi dengan Faisal di saat ini? Ceritanya begini, ceritanya itu ya ada WA masuk, saya lihat namanya nama kan begitu kan. Awalnya saya enggak yakin bahwa dia yang WA saya. Udah berapa ya, hampir lah sebulan kurang lah ya. Terus saya balas. Terus masuk lagi WA, enggak lama setelah itu kira-kira 15 ke 20 hari masuk lagi WA. Enggak saya balas juga, saya diam aja kan. Terus kemudian masuk lagi, terus diikutin video. Nah, saya kan banyak sekarang yang WA masuk kan orangnya nggak jelas. Nah, untuk lebih menjelaskan apakah ini benar Mbak Puput atau siapa, saya kontak, saya telepon lah. Halo, ini siapa? Saya Pak Haji. Oh, Mbak Puput. Ya alangkah baiknya saya sambungkan lagi silaturahmi saya sama dia kan begitu. Ya, karena pertama saya ingin tahu benar apa enggaknya ke dia. Setelah saya tahu tentu saya ya mau lahir batin lah saya dengan dia kan, dia pun selamat juga sama saya. Saya bercerita juga sama dia, cerita diantaranya yang saya sampaikan, gimana nih Mbak Puput ini kok sampai persoalan ini sepanjang begini. Saya sampaikan kalau bisa Mbak Puput tolonglah luruskan, kasihan kita nanti cucu kita ini besarnya segala ini. Saya sampaikan ya Pak Haji, ya sebab kebenaran itu akan terungkap. Terima kasih, saya bilang gitu. Nah, saya nggak menutup pintu. Kalau Mbak Puput mau lihat cucu, ya lah. Kalau mau datang, itu aja saya sih. Ya jadi kayak main lawan-lawanin, jadi masuk kubu Pak Haji nih Mbak Puput. Enggak, bukan begitu. Saya waktu itu kan kebetulan karena ya tadi seperti saya bilang WA beberapa kali, hanya ingin memastikan saja ini benar. Kemudian saya telepon. Saya nggak ada kebutuhan. Saya juga dengan Mbak Puput itu ya pantas saya menjalin silaturahmi lagi. Kenapa? Karena dasarnya dulu kita kan baik juga. Cuman karena dalam menghadapi persoalan ini kadang-kadang ada sesuatu yang tidak terkontrol. Itu saya rasa kan biasa saja ya. Walaupun silaturahminya lewat handphone aja, tapi di situ kan sudah selamat lebaran, kita udah maaf lahir batin ya. Ya Mbak Puput juga dia saya rasa mungkin dalam pikirannya dia tidak merasa nyaman juga kalau sesuatu hal yang tidak berkenan disampaikan orang tentang segala, dia pasti tidak akan merasa senang. Dia kan punya hati nurani, siapa sih yang tidak tergerak hatinya untuk membela anak yatim ini? Saya sudah ketemu dengan Pak Dodi dan Mayang ya, mereka baik-baik saja sebenarnya. Pak Dodi juga keinginannya kan dari awal mau damai, nggak ada banding, tapi mau ketemu cucu dipersulit di mana? Itu kan cucu kandungnya. Ya saya menilainya dari sisi itu udah nggak benar gitu loh. Damai aja, kenapa sih kayak begitu-begitu, akhirnya sekarang akan jadi panjang kan? Saya sejak dari awal kan sekalian mengikuti perkembangan saya kan, saya ingin lebih merangkul sesuatu. Iya betul. Cuman kan karena memang tidak pernah ketemu titik temunya itu. Ya. Jadi kalau saya sekarang masih rasanya saya tidak berbuat salah, rasanya hal-hal lumrah aja. Ya makanya saya sudah lah kita lihat perkembangan dari hari ke hari aja sih. Bara perseteruan Dodi dengan Faisal pun semakin panas setelah Dodi bersama Farhad Abbas yang mengaku telah melayangkan somasi kepada Haji Faisal dan putrinya Fuji. Setelah disomasi oleh Dodi, Faisal pun juga mengaku jika dirinya belum menerima surat somasi dari pihak Dodi. Faisal memilih untuk tidak mau mensomasi balik terhadap besannya karena ia lebih ingin berdamai. Bahkan sikap itu sudah ditempuh Faisal sejak awal. Selain itu, Faisal juga mengaku tidak khawatir dengan somasi yang dilayangkan Dodi karena ia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Ya, hari ini saya di Bali ketemu Pak Dodi dan kita sudah mengajukan somasi dikirim ke Faisal dan Fuji. Intinya masalah pencemaran nama baik dengan cara mereka mengundang wartawan mengumumkan dan menagih harta warisan kepada Dodi. Kemudian Fuji masalah eksploitasi anak, di mana mereka membuat konten dan selalu melibatkan anak dalam pacaran dan maupun dalam segala kegiatan, termasuk
ketika menerima sumbangan dari orang politik dengan menggunakan baju partai politik. Oke, kita tunggu jawaban dari Faisal. Kalau untuk Faisal ya pasti undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Kemudian kalau ancaman 4 tahun penjara. Sudah menerima suratnya belum sih? Kemarin kan katanya belum menerima suratnya Pak. Dan katanya mau dilayangkan hari ini. Iya belum diterima. Ini ya kita lihat aja lah. Belum terima. Saya kan pergi pagi tadi baru pulang. Kan tadi kan saya ketemu saya. Berarti Terus belum mengurus karyawan saya kan gitu kan. Kenapa? Berarti belum terima ya Pak Haji ya? Belum. Itu Ya nggak apa-apa kalau kita nggak merasa bersalah. Ya nggak ada masalah lah, santai aja. Karena kita kan nggak merasa bersalah. Kita kan nggak ada niat menjelekkan orang. Kan nggak ada kita merugikan orang, menganiaya orang. Jadi kalau kita disemasi orang ya kita lihat aja lah perkembangannya. Nggak perlu lah kita khawatir banget sih. Ya, kalau saya sih mungkin ada niat untuk somasi balik atau pencemaran nama baik Pak Haji. Sekarang banyak. enggak, saya belum sampai pikiran saya ke situ. Iya, sampai ya saya rasa sih karena belum ada sampai ke kita ya, tapi komentar ada saya udah paham juga. Ya rasanya seperti tidak berbuat salah, dia masih diwajar-wajar aja menurut dia. Ya saya rasa sih tidak perlu terlalu tanggapi banget sih. Itu loh saya. Saya bukan capek menghadapi orang, saya capek menghadapi persoalan saya. Capek. Itu saya serahkan kepada pihak pengacara deh. Ya, jelas. Hah? Ya, saya serahkan kepada pihak pengacara. Jadi biarlah pihak pengacara aja lah, kan itu yang ngomong kan pengacara. Ya udah pengacara juga lah. Kan dulu sih udah saya sampaikan. Buat pengacara ya sudahlah, berurusan sama pengacara aja gitu aja. Makanya saya serahkan kepada pengacara ya. Saya sudah limpahkan ke pengacara. Gimana tindakan yang akan diambil pengacara ya. Saya hanya ngikut aja. Iya kalau menurut saya sih enggak. Karena saya bertanya itu kan sesuai dengan karena saya ikut terlibat. Kalau andai kata saya tidak terlibat, saya tidak akan mempertanyakan. Kan itu kan? Tapi karena saya ikut terlibat di situ tanda tangan saya, makanya saya pertanyakan, wajar dong. Ya, supaya jangan saya nanti ikut menandatangani hal-hal yang enggak kan begitu kan? Langkah Faisal yang membuka komunikasi dengan mantan istri Dodi Sudrajat hingga tidak khawatir dengan somasi dari besannya ini. Lantas seperti apa sikap Faisal ketika menghadapi rencana Dodi untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Langkah Faisal yang membuka komunikasi dengan Puput hingga dirinya pun disomasi oleh Dodi Sudrajat. Di sisi lain, Faisal rupanya juga gigih untuk mempertahankan makam menantunya Vanessa Angel agar tidak dipindahkan. Ya, sikap gigih Faisal tersebut rupanya terus ia lakukan karena Dodi yang didukung oleh Farhad Abbas berencana untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa untuk ditumpuk dengan makam almarhumah ibundanya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Langkah tersebut dilakukan oleh Dodi yang diklaimnya sesuai dengan wasiat dari Vanessa Angel kepada Profesor Bambang ketika dirinya dipenjara di Rutan Medaeng, Surabaya sebelum menikah dengan Bibi. Di lain pihak, Faisal pun juga tetap menentang rencana Dodi tersebut dengan alasan ingin memberikan yang terbaik untuk almarhumah menantu kesayangannya itu. Dalam waktu dekat kita akan pindahkan makam Vanessa. Tunggu dia pulang dari Bali. Kita akan fokus ke sana. Jadi pada saat Vanessa di Medaeng, pada saat itu ada 2 permintaan Vanessa ke Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Yang pertama dia meminta sama Prof Bambang adalah dibuatkan asuransi jiwa dan sudah dipenuhi oleh Profesor Bambang. Ya, dan penerima manfaatnya adalah Dodi Sudrajat. Ya, yang kedua Vanessa pada saat itu meminta sama Prof Bambang jika terjadi apa-apa dengan aku, dia bilang ngomong ke Prof Bambang gini, Bang, jika aku terjadi apa-apa dengan diri aku, kalau sampai aku nggak ada umur,
aku minta dimakamkan satu liang dengan mamaku, ya, di Karet Bifak, Jakarta. Itu 2 permintaan. Ya, satu permintaan sudah terpenuhi, yang satu permintaan ini belum terpenuhi karena Vanessa masih makamnya dengan Bibi di salah satu makam makam yang Malaka, Taman Malaka itu. Pemindahan makam itu? Pemindahan makam itu sedang dalam proses. Cepat aja. Secepatnya, ya, sedang dalam proses karena itu harus. Jadi kalau Pak Faisal mau juga anak yang ikut nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi tidak hanya Vanessa ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya memang mau dipindahkan bersama, ya silakan di Karet Bifak. Tapi kalau tidak mau, ya dipindahkan di sana karena. Saya khawatir nanti ada gugatan lagi untuk tidak memindahkan makam, bisa jadi kan mereka minta penetapan. Nggak tahu ya dasar apa, itu kan hak daripada keluarga ini. Ya seperti sama aja seperti yang dulu, tanggapin saya sama seperti itu. Ya bagi saya sih kalau bisa jangan dipindahkan. Saya akan coba mempertahankan, tetapi kalau tidak bisa saya pertahankan, kalau orang ngotot-ngotot banget, terus saya mau apa ya? Saya hanya bisanya ngotot tentu sejauh sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kalau mereka mau bertindak lebih, ya tentu saya rasa masyarakat dan netizen mungkin yang akan mensupport saya. Selalu menurut saya sih, saya enggak. Ya kita lihat aja. Di tengah panasnya bara perseteruan dengan Haji Faisal, Dodi dan Farah Tabas rupanya sedang liburan di Bali dan menikmati sunset di Pantai Kuta yang semakin ramai dikunjungi wisatawan. Diakui Dodi, jika liburan tersebut ia lakukan sembari menemani Mayang putrinya yang melakukan syuting film layar lebar di Ubud, Bali. Di Kuta Square Bali ini bersama dengan Sultan Bali Pak Dodi yang sebentar lagi akan menempati posisi sebagai aktor. Kan film ini Pak Dodi? Iya, bukan film, Mayang lagi syuting di sini. Jadi tetap jadi ayah artis yang abadi ya, karena Ya, anaknya jadi artis. Betul. Halo, saat ini saya di Kuta Square Bali, Kuta, bersama dengan Pak Dodi. Halo. Sama Bang Karina. Tuh dari Lombok kumpul semua di sini. Gimana liburannya Pak Dodi? Ya sebenarnya bukan hanya liburan aja, tapi lagi ada Mayang syuting layar lebar horor, syutingnya di Ubud, dan sekarang abang datang ke Bali. Pak Dodi ini bisa manggil pengacaranya ke Bali luar biasa. Sukses ya. Ntar kita ke pantai. Halo dari Warung Made Seminyak. Kita jumpa lagi bersama Pak Dodol, Pak Dodi. Pak Dodi. Ada Ibu Paulina. Ibu Paulina semangat nih. Semangat. Ibu Paulina ini telah kembali ke jalan yang benar. Memang Bu, kalau orang belum kenal Pak Dodi itu selalu berpikir negatif gitu. Iya, tapi insya Allah kalau sudah kenal gitu kan, ya namanya kebenaran itu pasti Kebenaran menang. pasti akan. Dari Warung Made kita akan menuju ke Pantai Kuta. Ya, kita menuju ke Pantai Kuta. Nggak tahu masih dapat nggak nih apanya, sunset ya? Dapat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.